Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan skill 13, reduce adjective clause. Reduce adjective clause. Ya, reduce clause yaitu menjadikan dua clause menjadi satu clause supaya tidak terlalu panjang. Contoh, I like the courses that are promoted by Worldwide. Subject, verb, object of verb, konektor sekaligus subjek. Oke, are promoted, verb. Nah, ini kalau kita analisa ya, ada dua klausa. Yang pertama adalah main clause, I like the courses. Yang kedua, ya ini sebagai main clause. Yang kedua, that are promoted by Worldwide sebagai sub clause. Berarti, nah ada dua klausa. Karena ini terlalu panjang, bisa di reduce ya, bisa dikurangi menjadi tinggal satu klausa saja. Menjadi bagaimana? Oke ya, menjadi I like the courses promoted by Worldwide. Nah, ini kalau kita analisa, nah hanya satu klausa. Oke ya. Nah, kita lihat are promoted yang pertama dia sebagai verb, sedangkan yang kedua promoted itu hanya sebagai adjective, bukan verb. Sehingga tidak ada sub clause-nya. Oke ya. Kesimpulannya yang atas hanya ada dua klausa. Yang kedua karena sudah di-reduce menjadi tinggal satu klausa. Nah, inilah gambaran reduce clause. Oke, now skill 13, reduce adjective clause. Reduce clause pada adjective clause ada rumusnya ya. Kita lihat rumusnya. Yang pertama, ketika konektor sekaligus subjek ketemu dengan verb, maka cara membuat reduce clause-nya adalah konektor sekaligus subjeknya dihilangkan, kemudian verbnya dirubah menjadi verb ing. Oke ya. Kedua, jika konektor ketemu sekaligus subjek ketemu dengan be, maka konektor sekaligus subjek hilang, be-nya hilang sekalian. Yang ketiga, apabila konektor dan subjek terpisah, kemudian ketemu verb atau be, maka konektornya saja yang hilang, subjek dan verbnya masih ada. Dan dalam kasus ini sehingga masih tetap dua clause ya, karena subjek verbnya nanti ada dua. Baik. Contoh. Yang pertama, konektor sekaligus subjek ketemu dengan verb. Menjadi konektor sekaligus subjeknya dihilangkan, verbnya dirubah menjadi verb ing. Contohnya, I read an article which appears in jawapost.com. Subject, verb, which-nya adalah konektor sekaligus subjek, appears-nya verb. Oke ya, bagaimana caranya mereducing? Lihat rumusnya. Di sini ada which appears. Berarti konektor sekaligus subjek ketemu dengan verb. Maka caranya ya, konektor sekaligus subjek dihilangkan, appears-nya berubah menjadi appearing. Sehingga menjadi I read an article appearing in jawapost.com. Tinggal satu klausa. Oke. Next, contoh yang B. Konektor sekaligus subjek ketemu dengan be. Menjadi konektor subjeknya hilang, be-nya juga hilang. Contoh, I read a letter which is on the table. Di sini kita analisa subjek, verb, konektor sekaligus subjek, verb. Oke. Kemudian karena konektor sekaligus subjek ketemu dengan to be, maka dihilangkan semuanya. Oke. Tinggal I read a letter on the table. Tinggal satu klausa. Next, contoh yang C.
konektor sama subjeknya terpisah, kemudian ketemu dengan verb atau be, menjadi konektornya tok yang hilang, subjek dan verb atau be-nya masih tetap ada. Contoh, the letter which you sent me yesterday arrived yesterday. The letter which you sent me arrived yesterday. Subjek, konektor, subjek, verb. Oke, ada verb lagi. Oke ya, maka which you sent me adalah subclause yang menjelaskan letter. Maka cara meredusnya adalah dengan menghilangkan konektornya saja, which-nya yang hilang. Ya. Sehingga tinggal the letter you sent me arrived yesterday. Oke. Ya, seperti ini. Bedanya apa? Di sini konektornya hilang. Contoh. Oh ya, belum ya. Kita ke selanjutnya. Setelah mengalami reduced clause, adjective clause berubah menjadi apositif dan bisa dipindah posisinya di depan kalimat. Contoh. The White House, which is located in Washington, is the home of President. The White House subject, which konektor sekaligus subjek, is-nya verb. Nah, which is located in Washington adalah adjective clause yang menerangkan the White House. Ini kalau direduce menjadi bagaimana? Ingat ya rumusnya, dilihat lagi ya. Ada which is, konektor sekaligus subjek ketemu dengan be. Caranya dihilangkan semua. Sehingga menjadi the White House located in Washington is the home of President. Nah, sehingga adjective clause-nya ini menjadi apositif. Sehingga diingat-ingat bahwa semua apositif itu berasal dari adjective clause. Kalau sudah seperti ini, boleh apositifnya ditaruh di depan. Menjadi located in Washington, the White House is the home of President. Oke ya. Setelah apositif dipindah di depan kalimat, maka yang mungkin terjadi di depan kalimatnya adalah yang mengikuti to be, yaitu apa? Noun, adjective, adverb, verb ing, dan verb 3. Contohnya di sini ya. Nah, located ya, verb 3 ya, mengawali kalimat. Oke. Next. Contoh. Blah blah blah, on several different television programs the witness gave conflicting account. Oke, kita analisa. The witness subject, give-nya verb. Berarti main clause. Ada main clause di belakang. Kemudian berarti di depan ini pasti subclause. Subclause itu rumusnya adalah konektor subject verb. Kita lihat apakah ada di pilihan jawabannya konektor subject verb. Ternyata nggak ada. Maka kalau nggak ada, pasti estimasi kita itu adalah reduced ya, reduce. Terjadi proses reducing. Kita lihat ya, subject verb salah. Konektor verb ing salah ya. Appearing masih ingat ya? Kalau ada proses reducing di depan kalimat, maka yang menjadi pilihan adalah setelah to be, yaitu apa? Oke ya, setelah to be adalah noun, adjective, adverb, verb ing, dan verb 3. Oke ya, ingat-ingat kalau ada reduced clause di depan kalimat, maka mesti diawali oleh salah satu dari 5 ini, yaitu noun,
atau adjektif, atau adverb, atau verb ing, atau verb 3. Kita lihat ABCD ya, di situ yang masuk adalah yang C ya, appearing, verb 3. Verb ing. Maka jawabannya adalah yang C.